Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang hutang lunas, yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul Waktu Maghrib. Film ini menceritakan tentang teror di sebuah kampung yang muncul setelah kematian seorang guru, di mana kengerian dimulai setelah waktu maghrib. Bagaimana kengeriannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita ikuti alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel, tolong sisihkan jembatannya sebentar saja untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Film ini diawali di sebuah desa bernama Desa Jati Jajar, di mana terdapat 3 orang anak kecil yang sedang main di lapangan. Mereka adalah Karta, Wati, dan Derajat. Wati kemudian mengajak teman-temannya pulang karena waktu menjelang maghrib. Tapi kedua temannya ini malah tambah asik bermain gatrik, sebuah permainan khas anak-anak pedesaan. Karta, Derajat, Balio, tuh, kita kan berangkat bareng. Sampai kemudian sebuah tongkat kayu terlempar jauh sampai ke tengah hutan. Tongkat kayu itu terlempar di dekat sebuah batu. Kemudian Karta pun hendak mengambil kayu itu, tapi setelah beberapa saat mencarinya namun tidak ketemu, dan ternyata tongkat kayu itu masuk ke sebuah lubang di dekat batu tersebut. Karta kemudian mengambil tongkat itu, namun setelah kokorowesan meraba-raba, tiba-tiba saja sebuah tangan mencengkram tangannya Karta hingga salah satu jarinya Karta terputus. Di tempat lain tak jauh dari situ, Wati yang hendak pulang sendirian tiba-tiba saja ditarik hingga terjatuh, kemudian terseret terbawa sesuatu entah kemana. Sontak saja kejadian itu membuat warga desa gempar, yang akhirnya Karta ditemukan selamat, sementara itu Derajat tewas dan Wati tidak diketemukan sama sekali. Semenjak saat itu warga desa pun semakin takut anak-anaknya berkeliaran di waktu maghrib. Selang 30 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan 2 orang anak SMP, yaitu Saman dan Adi, yang hendak pergi ke sekolah dengan terburu-buru. Di tengah perjalanan, Adi menabrak orang gila. Dan ternyata orang gila tersebut adalah Karta yang 30 tahun yang lalu jarinya terputus dan kondisinya sekarang menjadi stres. Sampai tiba di sekolah, Saman dan Adi dimarahi seorang guru galak bernama Bu Woro karena telat datang ke sekolah. Sudah jam berapa ini? Masih saja suka terlambat. Sekarang kalian masuk. Kalian harus kerjakan hukuman dari ibu. Sebagai hukumannya, Saman dan Adi tidak boleh pulang dulu. Mereka harus menulis di papan tulis, sebuah hukuman klasik bagi siswa zaman dulu. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang siswi bernama Ayu. Ayu ini murid teladan dan paling pintar di kelasnya, yang otomatis ia menjadi murid kesayangan Bu Woro sampai Bu Woro memberikannya sebuah pulpen karena pulpennya Ayu habis. Terima kasih ya Bu. Sergap sinau yo, Cahayu. Dan ketika hendak pulang, Ayu berkata pada Saman bahwa ia dicari bapaknya. Saman pun seketika teringat bahwa ada tugas dari kakaknya untuk mengantarkan madu ke tempat bapaknya Ayu. Waduh, Di, lalin aku, Di. Jangan ngobrol. Berjualan madu adalah mata pencaharian keluarganya Saman yang dititipkan ke warung milik bapaknya Ayu yang bernama Pak Marto. Pada saat itu, Pak Marto memaklumi kesalahan Saman dan berpesan agar jangan diulangi lagi karena stok penjualan madu Pak Marto habis. Jangan malas-malasan toh. Ngerti? Oke. Kemudian Ayu pamit ke Pak Marto untuk mengantar makanan ke pamannya. Pak Marto pun berpesan agar Ayu pulang sebelum maghrib. Ayu pun sempat mendengar ocehan Saman yang berkata bahwa gara-gara Bu Woro ia sampai lupa mengantar madu. Ayu pun mengingatkan Saman bahwa Bu Woro itu berniat baik supaya mereka disiplin dalam berangkat sekolahnya. Sesaat kemudian sebuah mobil odong-odong lewat yang mewartakan bahwa akan ada pertunjukan wayang di kampung sebelah.
Lalu ketika pulang Saman dan Adi melewati sebuah hutan di mana seperti di awal film, hutan ini merupakan tempat di mana misteri hilangnya Wati dan tewasnya Derajat serta jarinya Karta yang putus ketika hendak mencari tongkat kayu. Lalu ketika Adi bercerita tentang tempat itu, tiba-tiba Saman menghilang. Lalu tiba-tiba Kan katanya jarinya Pak Karta kan putus di situ, Taman. Saman! Saman! Tak tinggal mulai, yo, Man! Saman! Saman pun berkata bahwa setan itu tidak ada dan kalau ada pun dia akan menggebukinya. Saman ini memang bocil yang mulutnya agak songong. Scene beralih ke Ayu yang ternyata pamannya itu adalah Karta, pria stres yang ditemui Saman dan Adi. Karta ini hidup menyendiri di hutan karena perlakuan warga kampung yang menganggapnya gila. Pada saat maghrib tiba, seperti kebiasaan anak-anak di kampung, mereka pun mengaji dan Pak Ustadz pun memberitahu mereka agar tidak keluar waktu maghrib kecuali mau ke masjid seperti yang diajarkan oleh sunnah Nabi. Masjid lebih awal. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ojo metu omah surup-surup. Sementara itu di rumah Saman tidak pergi mengaji karena harus mengurus ibunya yang sakit. Sang ibu hanya bisa berbaring di kasur, bahkan untuk makan pun Saman yang menyuapinya. Tak lama berselang muncullah Samiun, kakaknya Saman yang baru pulang mencari madu. Seketika itu dia pun melihat banyak botol madu yang belum diantarkan oleh Saman. Saman mengaku bahwa ia lupa, namun Samiun pun marah karena menjual madu itu satu-satunya penghasilan dari keluarga mereka. Kemarahan Samiun pun hanya bisa disaksikan ibunya yang seolah-olah tidak terima anak bungsunya diantemi kakaknya sendiri. Mas, kamu itu... Kamu pikir uang jajan kamu itu dari mana? Stop, Mbok. Si Mbok ndak usah ikut-ikut. Hal-hal kayak gini nih yang bikin aku ndak bisa berangkat ke kota. Temen tenanan gue. Samiun pun mengancam kalau saja besok sampai tidak diantarkannya madu-madu itu, Samiun pun mengancam akan menyiksanya. Di keesokan harinya Saman dan Adi tetap saja terlambat. Kali ini Saman membawa madu-madunya yang hendak dikasihkan ke warungnya Pak Marto, tapi nanti setelah pulang sekolah. Dan ternyata naas, hari itu mereka pun tetap kena hukuman dari Bu Woro untuk membersihkan WC. Pokoknya ora Ngantar madu hari ini, nanti Mas Amin marah lagi sama saya, Bu. biarkah kamu tahu, adiknya ini kalian berdua tidak boleh pulang. Walaupun Saman tetap bersikeras memohon ke Bu Woro bahwa ia akan menyempatkan waktu mengirim madu-madu ke Pak Marto dulu. Setelahnya ia akan balik lagi membersihkan WC. Tapi Bu Woro dengan ketusnya tidak mengizinkannya selama toilet masih dalam keadaan kotor. Kudu mangkat. Kalau nggak percuma, kena gaplok Mas Amion. Dan akhirnya untuk kedua kalinya Saman tidak sempat mengantarkan madu-madu itu ke Pak Marto karena waktu menjelang maghrib. Daripada dimarahin Samiun, Saman mengajak Adi untuk ke kampung sebelah nonton wayang. Mereka pun mendapat tumpangan sebuah mobil pick up yang hendak menuju ke desa tetangga. Adi yang ragu akhirnya menurut saja. Walaupun pada awalnya Adi mengajak Saman untuk sholat maghrib dulu, tapi Saman menolaknya dengan alasan nanti saja di desa sebelah sholatnya sekalian dijamak. Nanti sholatnya dijamak di Masjid Jatipeni saja. Sin kemudian beralih ke Bu Woro yang baru sampai ke rumahnya. Dia langsung memegang mesin tiknya untuk menyelesaikan tugasnya sebagai guru. Kita merdeka banget kan sepuasnya. Terus nek telat nggak ada yang marahin. Bajigur itu nggak cuma minggat, biar mati sih San. Pada saat bersamaan di dalam mobil pick up, Saman berceloteh tentang kekesalannya pada Bu Woro. Dia berkata bahwa hidupnya bisa lebih merdeka jika tidak ada Bu Woro. Bahkan dia berharap Bu Woro agar mati saja biar tidak ada yang menghukumnya ketika terlambat sekolah. Tapi tiba-tiba Sin beralih ke Bu Woro yang telah selesai mengerjakan tugasnya. Ia kemudian berniat untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Saat hendak menuju WC, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan di pintu. Namun ketika diperiksa tidak ada siapapun di sana. Lalu tiba-tiba
Bun Isdet diserang makhluk goib. Sin beralih ke Saman, Adi dan sopir mobil pick up yang mendapat kabar bahwa Bu Woro meninggal dari orang yang lewat. Saman pun terdiam, yang memang kejadiannya bersamaan dengan omongan serapahnya yang diucapkannya. Mereka pun akhirnya putar balik menuju rumah Bu Woro. Sampai di rumah Bu Woro, tampak beberapa warga sudah banyak mengerubungi mayat Bu Woro yang tergeletak yang mati secara mengenaskan. Bahkan Pak Hasib yang sebut saja namanya Kalim sampai muntah-muntah melihat jasadnya Bu Woro. Pulang, jangan di sini. Keesokan harinya pada saat jasad Bu Woro hendak dimakamkan dan dibacakan surat Yasin terlebih dahulu, tiba-tiba Saman melihat hal yang mengerikan pada wajah Bu Woro. Dan ketika jasad Bu Woro dimasukkan ke dalam ambulan, pada saat itu juga Saman mengintip ke dalam mobil. Tampak keranda Bu Woro sudah berantakan, lalu tiba-tiba dan ternyata itu cuma mimpi saja dari Saman yang mengaku tidak enak badan setelah pulang dari pengajian. Adi yang menjenguknya sama merasa bersalah dan sering kepikiran jika Bu Woro mati gegara ucapannya mereka. Dan benar saja, setelah kematian Bu Woro, Saman sering diteror oleh hantu dengan busana pakaian guru. Lalu Saman pun berlari menuju WC. Kemudian ketika ia hendak mencuci mukanya, lalu tiba-tiba dan seketika itu setan itu merasuki tubuh Saman. Sin beralih ke Ayu yang merasa gaber karena guru kesayangannya telah tiada. Ia terus menatapi pulpen pemberian Bu Woro itu. Tak lama berselang, Ayu kemudian diajak Pak Marto untuk menemui guru pengganti Bu Woro yang baru datang. Guru cantik ini bernama Ningsih. Kuning sih. Saya Dul Rohim. Pak, tadi itu saya sempat nyasar. Ini siapa, Pak? Salah satu murid di kelas Ibu Nanti. Saya Bu Ningsih. Di keesokan harinya, Adi yang terlambat masuk sekolah tidak bersama Saman lagi. Namun tidak seperti Bu Woro yang galak, Bu Ningsih malah bersikap sopan dan nyuruh Adi untuk masuk ke ruang kelas. Melihat akan hal itu, Ayu kurang suka dengan Bu Ningsih karena kurang disiplin. Kalian bisa melanjutkan mengerjakan LKS-nya. Di siang harinya tampak Samiun mengunjungi warung Pak Marto untuk meminta uang hasil penjualan madu. Namun begitu sampai, Samiun kaget dan malu karena madu-madunya tidak diantarkan oleh Saman ke warung Pak Marto. Kemudian dengan nada kemarahan, Samiun pulang menemui adiknya dan langsung menghantaminya. Tapi sesaat kemudian Saman yang kerasukan kemudian menusukkan pesok ke arah Samiun secara bertubi-tubi. Samiun Bun Isdet di tangan adiknya sendiri. Nunggu kamu mati. Jangan, ampun. Saman yang kerasukan kemudian juga membantai ayam-ayam miliknya Pak Lurah. Setelah kejadian itu, tampak Karta sedang menggantungkan sebuah jimat di rumahnya Saman. Pada pagi harinya di warung Pak Marko mendengar suara gaduh di luar, yang ternyata begitu keluar mengeceknya terdapat Saman yang sedang membentur-bentur kepalanya ke tembok. Sesaat kemudian Saman memberikan botol yang bukannya berisi madu melainkan darah ayamnya Pak Lurah. Kemudian seperti biasanya Ayu berangkat ke sekolah dan dia mulai merasakan penampakan Bu Guru Woro dari kejauhan. Setelah masuk ke ruangan kelas dan mengerjakan tugas, Ayu tak sengaja menjatuhkan pulpen pemberian Bu Woro. Lalu tiba-tiba
Ayu merasa tidak fokus dalam pembelajaran hari ini. Ia pun bergegas pulang. Sampai di rumah ada Pak Lurah dan Hansip Kalim yang melaporkan bahwa ia mendapatkan kiriman dari Saman, botol yang berisikan darah ayam. Tak lama berselang mereka pun bergegas menuju rumah Saman. Alangkah kagetnya mereka ketika menemukan mayat Samiun tergeletak bersimbah getih. Dan seperti biasa Hansip Kalim ongkek muntah-muntah. Kemudian Adi membawa Pak Hansip menuju sungai di mana kebiasaan Saman adalah memancing di sungai tersebut. Benar saja mereka menemukan Saman yang kerasukan, namun akhirnya tak sadarkan diri. Mas Samiun, Man! Man? Kamu kenapa, Man? Saman pun diamankan oleh Pak Lurah karena telah mengkiling kakaknya sendiri. Dia pun diamankan di sebuah ruangan khusus sambil menunggu polisi datang. Tak lama berselang, Buningsi pun tiba di sana dan hendak berbicara dengan Saman karena selama ini Saman hanya diam dan nembang-nembang lagu yang tidak jelas. Kami sudah menghubungi kepolisian. Pak, kalau boleh beri saya waktu untuk bicara dengan Saman, Pak. Tapi kalau Bu Ningsih mau mencoba, Di dalam ruangan penyekapan, Saman pun kerap diteror oleh hantu Samiun dan juga Bu Woro. Pada malam harinya Pak Polisi pun datang bersama Pak Lurah ke tempat di mana Saman disekap. Alangkah terkejutnya mereka ketika mendekati Saman sudah puntir gantung diri. Pada saat itu Adi merasa sangat sedih atas kepergian Saman karena dia satu-satunya sahabat karibnya. Adi pun terdiam saja ketika di kelas. Kemudian Buningsi menasehatinya agar Adi bersikap tegar. Bu guru pun mengingatkan bahwa nilai Adi sangat rendah akhir-akhir ini dan menawarkan jam tambahan agar Adi bisa mengejar ketertinggalannya. Adi pun belajar di kelas sampai waktu maghrib. Sementara itu Buningsi pamit untuk sholat maghrib dan meninggalkan Adi yang sendirian di kelas. Dan ketika Adi hendak sholat maghrib, tiba-tiba Adi yang ketakutan kemudian membatalkan sholatnya dan lari keluar. Di tengah kepanikannya, Adi melihat hantu Saman yang bebersih di WC. Secara perlahan Saman mendekati Adi untuk meminta pertolongan. Kemudian Adi pun kerasukan. Dan ketika di rumah menjelang subuh, ayah Adi melihat Adi sedang membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Saat menuju masjid, ayah Adi melihat Karta sedang mengintip anaknya melalui celah di jendela dan ternyata Karta telah menggantungkan jimat di rumah Adi. Pada siang harinya Adi sekolah seperti biasa, namun di awal sampai waktunya pulang sekolah, Adi hanya duduk terdiam saja di ruangan kelas. Ketika di koridor sekolah, Ayu kembali menjatuhkan pulpennya secara tidak sengaja. Ayu pun keheranan karena tasnya tidak ada yang bolong. Lalu tiba-tiba Ayu kemudian teringat kepada Adi dan ternyata Adi sudah tidak lagi berada di kelas. Ayu pun segera mencari-cari Adi dan di tengah jalan Ayu pun ketemu dengan Karta yang hendak mengatakan sesuatu. Ketika waktu maghrib tiba, Adi melihat anak lain yang bernama Bondan masih bermain di luar rumah. Ia pun mendekatinya dan sejak saat itu Adi dan Bondan dinyatakan telah hilang. Di dalam kelas Buningsi mengingatkan kepada murid-muridnya agar jangan keluyuran menjelang maghrib karena lagi maraknya anak hilang secara misterius seperti Adi dan Bondan. Sampai pada saat jam pulang, Karta menyuruh Ayu untuk memberikan jimat itu kepada Buningsi, namun Buningsi menolaknya. Tapi Buningsi tetap berterima kasih kepada Ayu atas perhatiannya. Buningsi berkata bahwa ia tidak percaya dengan tahayul dan seharusnya kita pasrahkan saja semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Begitu kata Buningsi.
jangan kemana-mana. Hingga sampai di suatu titik warga pun ketakutan ketika menjelang maghrib. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah dan menguncinya rapat-rapat. Sementara itu Ayu hendak melakukan sholat berjamaah ke masjid. Padahal ayahnya sudah melarangnya untuk sholat di rumah saja. Ayu tetap bersikeras pergi ke masjid dengan keyakinan bahwa kalau niatnya baik pasti tidak akan terjadi apa-apa. Di masjid ketika Pak Lurah hendak memukul beduk, tiba-tiba saja ia melihat ada tetesan darah menetes dan ternyata di dalam beduk ada bondan yang sudah terbujur kaku. Pak Ustadz, ada apa? Tiwasan, Pak. Ayo tolong. Sin kembali ke Ayu yang dalam perjalanan menuju masjid. Ia melihat Adi yang baru saja menggiling seekor hewan dengan menggunakan celurit. Secara perlahan Adi mendekati Ayu. Tidak ada pilihan lain bagi Ayu. Ia kemudian meletakkan sepedanya dan berlari menuju pemukiman. Nyaris saja terkena sabetan celuritnya Adi. Untung saja Ayu diselamatkan oleh Bu Lurah dan masuk ke dalam rumah. Berhenti di situ, Adi kemudian menancapkan celuritnya ke pintu dan hampir saja mengenai kepalanya mereka. Pintu belakang belum terkunci. Lalu Bu Lurah teringat bahwa pintu belakang belum terkunci. Tapi sayang, Adi bergerak lebih cepat dan masuk ke dalam rumah. Suasana pun mencekam ketika Adi hanya mengincar Ayu untuk dikiling. Untung saja Adi berhasil dilumpuhkan oleh Hansip Kalim. Sementara itu Pak Marto mendengar keributan di depan rumahnya. Ia pun lantas menemukan sesuatu yang terbungkus kain kapan dan ternyata itu adalah jasadnya Saman. Setelah berhasil dilumpuhkan, Adi pun segera diruqyah. Sin beralih ke bondan yang ternyata dia masih hidup. Sejak diketemukan tergeletak di dalam beduk, bondan bercerita bahwa ia sempat dilumuri darah hewan yang kemudian ia diajak oleh Adi ke kuburannya Saman, yang mana kuburannya dibongkar dan jasadnya Saman dibawa ke rumah Pak Marto. Ini ada yang Pak Lurah berkata bahwa ada yang ingin main-main dengan desanya. Dibuktikan dengan banyak sekali kejadian aneh di desanya. Pak Kasan tiba-tiba teringat dengan Karta yang berdiri di depan rumahnya saat menggantungkan jimat. Pak Marto juga mengatakan bahwa ia juga pernah melihat jimat itu di rumahnya Saman ketika mereka menemukan Samiun Qoid. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa penyebab teror semua ini adalah Karta. Dan benar saja, masyarakat kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam hutan menuju rumah Karta. Karta kemudian diseret dan diantemi rame-rame oleh warga. Untung saja ada Pak Lurah yang melerainya. Iki kowe to sing masak. kabeh kena sihir. Karta kemudian dikurung di gudang miliknya Pak Lurah. Sin beralih ke Ayu yang merasa sakit setelah dikejar-kejar Adi semalaman. Dan beberapa saat kemudian datanglah Buningsih untuk menjenguknya. Terima kasih. Ibu sudah mendengar tentang tempat main ke rumah Karta. Kamu sering main rumahnya ya? Pak Lemo cerita apa tentang ibu? Kamu mau tahu sesuatu yuk? Ku ingat Karta, wajah masa kecilnya. Nanti kamu celaka. Jangan ikut campur. Dan tak disangka-sangka, ternyata sosok pengganggu warga di waktu maghrib ini adalah sosok yang bersemayam di tubuh Buningsih. Teror pun semakin menjadi ketika Buningsih datang ke desa itu. Dan sebenarnya Karta pun curiga sedari awal dengan Buningsih. Makanya ia meminta Ayu untuk memberikan sebuah jimat. Namun Buningsih menolaknya. Namun sekarang jimat itu sudah tidak mempan lagi karena sudah merenggut nyawa bocil-bocil. Buningsih pun mengancam Ayu agar tidak ikut campur sama urusannya. Kalau tidak mau, nasibnya seperti Saman.
Pada saat maghrib tiba, Ayu menyelinap ke gudang Palurah untuk memberitahu Karta bahwa benar dalang semua teror di desanya adalah ulah dari Buningsih. Sementara itu, Adi yang berada di rumahnya kemudian dirasuki kembali. Tak lama berselang, azan maghrib pun berkumandang. Karta kemudian mengingat kejadian buruk yang menimpanya di masa lalu. Ayu kemudian menyemangatinya agar jangan trauma dengan kejadian itu dan mengajak Karta untuk melawan iblis Buningsih. Kalian harus lawan. Lega. Mereka kemudian melarikan diri setelah mengantemi Hansip Kalim dari belakang. Karta akan pergi ke rumah Ningsih, sementara Ayu akan pergi ke rumah Adi. Tapi ternyata Adi sudah tidak berada di rumahnya. Scene beralih ke Karta yang melihat sosok hantu yang berada di meja rias Buningsih. Dan ternyata Ningsih itu adalah Wati, teman Karta waktu kecil yang pas kejadian buruk di awal film tidak diketemukan lagi. Karta, nggak rindu derajat. Kamu lupa ya? Saat itu Wati melihat derajat yang sudah tidak bernyawa lagi. Karena tidak mau menjadi korban, Wati kecil pun memilih bersekutu dengan iblis pengganggu di waktu maghrib. Beberapa puluh tahun berlalu, Wati kecil kemudian tumbuh menjadi dewasa dan di dalam tubuhnya bersemayam iblis waktu maghrib. Iblis itu pun ingin meneror desa Jati Jajar dengan menyamarkan Wati dengan sosok Buningsih. Kini semuanya sudah jelas. Karta kemudian teringat bahwa sarang iblis itu di batu di mana dia kehilangan jarinya. Ia pun harus membakarnya agar teror di desa Jati Jajar terhenti. Scene beralih ke Ayu yang menemukan Adi berada di sungai yang hendak menghampiri iblis pengganggu itu. Namun di lain tempat, Karta menemukan batu itu. Ia lantas membakarnya. Namun bukan hal mudah bagi dia karena ketika hendak membakarnya, ada gangguan-gangguan yang menghampirinya, termasuk hantu Wati kecil dan pocong derajat, teman mainnya waktu kecil. Pada akhirnya Karta berhasil membakar batu itu. Kemudian ia mengumandangkan azan maghrib di tempat itu sekaligus mengakhiri kutukan iblis pengganggu waktu maghrib di desa tersebut. Adi, jangan deh. Iblis itu pun lenyap dan Adi berhasil diselamatkan. Film ini diakhiri dengan seorang anak yang melihat kembali sosok iblis waktu maghrib dari kejauhan di lain tempat di luar desa Jati Jajar. Apakah ada film lanjutan waktu maghrib 2? Oke, kalau benar kita tunggu penayangannya. Demikianlah alur cerita film berjudul Waktu Maghrib ini. Semoga teman-teman semuanya terhibur, sehat selalu agar bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya dari Calawak. Bye-bye.